Hampir 2 juta penduduk Indonesia di usia produktif buta huruf. Ini bukan karangan, ini data akurat dari BPS kita. Anyway, welcome back to Indonesia After the Fact. Pendidikan. Satu kata yang katanya bisa jadi alat penumpas semua masalah hidup. Kemiskinan, kesehatan, kualitas pemerintahan, kualitas hidup, sampai lingkungan. Tapi gimana kalau dari alatnya alias sistem pendidikan kita sendiri itu bermasalah? Pernah nggak kalian dengar orang-orang yang menunda nikah atau punya anak karena mikir kalau biaya punya anak itu mahal? Hitung-hitungan soal pengeluaran pendidikan yang mumpuni, harganya emang nggak main-main. Bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta. Oke, kalau udah ngeluarin uang segitu banyak, harapan orang tua tentunya ingin hasilnya sepadan. Tapi dengan mahalnya pendidikan Indonesia sekarang, apakah kita dapat hasil yang setara? Salah satu profesor Harvard University, Len Pritchett, pernah bilang kalau kualitas pendidikan Indonesia tertinggal sejauh 128 tahun dibandingkan negara-negara maju. And let me elaborate this statement for you. Sang profesor menganalisis data dari PIAAC yang dirilis oleh OECD di tahun 2016. Pritchett nemuin fakta yang cukup nyesek. Kalau kualitas pendidikan di Indonesia ditingkatin dengan pace yang segini-gini aja, kita baru bakal nyamain level edukasi negara maju kayak Singapura atau Finlandia dalam sekitar 128 tahun lagi. Ingat ya, temuan itu baru muncul di tahun 2016, hampir 1 dekade yang lalu. Jadi pertanyaannya, apakah kita masih tertinggal 128 tahun? Atau udah berkurang? Atau malah makin jauh ketinggalan? Penelitian lain dari Pritchett di tahun 2018 juga nemuin hal yang mirip soal pendidikan kita. Kalau laju peningkatan belajar siswa Indonesia nggak berubah, butuh waktu sekitar 1000 tahun buat nyampe ke level kemampuan matematika dasar abad ke-21 yang bukan cuma soal ngitung, tapi soal critical thinking dan juga problem solving. Nah, kenapa bisa separah itu? Karena sistem pendidikan kita selama ini cuma fokus ke kuantitas. Alias gimana caranya ningkatin jumlah anak yang mengenyam pendidikan. Bukan kualitas. Cara gimana pendidikan kita ngejamin para murid beneran belajar dengan efektif. Nah, ini dia yang menyedihkan. Pritchett ngambil datanya dari Jakarta. Yap, Jakarta. Kota yang bisa dibilang udah paling maju dan paling diperhatiin dibanding banyak daerah lain. Bayangin kalau data itu diambil dari pelosok. Yang dibilang Pritchett tadi emang ada bener ya. Pendidikan kita selama ini taruh fokus besar ke kuantitas. Data nunjukin partisipasi sekolah di SD dan SMP itu udah tinggi. Tahun 2024 kemarin udah nyentuh 85-100%. Artinya, mayoritas anak Indonesia udah bisa akses wajib belajar 12 tahun. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana kualitasnya? Apakah mereka beneran belajar kayak yang diharapin? Yuk kita tengok ke skor PISA di tahun 2022. Membaca, Indonesia peringkat 69. Matematika, peringkat 76. Sains, peringkat 73 dari 81 negara. Dan yang lebih nyesek lagi, skor ini nggak banyak berubah sejak 2001. Udah 20 tahun lebih, pendidikan kita masih stuck di situ-situ aja. Ya, ngikutin apa yang dibilang Pritchett itu, kita emang perlu step up game kita soal ningkatin kualitas. Kuantitas itu emang penting. Cuman harus dibarengin juga sama kualitasnya. Biar apa? Ya biar kita nggak ketinggalan 128 tahun. Bayangin coba, 128 tahun. Bisa-bisa AI udah jadi presiden sebelum kita yang jadi presiden. Walaupun kita udah wajib belajar 12 tahun, tetap aja kita masih ketinggalan 128 tahun dibanding negara-negara maju. Ini yang paling bikin miris. Biaya pendidikan kita tuh nggak murah. Bahkan, untuk sekolah yang katanya gratis pun, itu masih banyak biaya lainnya. Dari seragam, buku, transportasi, sampai iuran-iuran lain. Nah, ini dia yang jadi beban buat banyak keluarga. Terutama yang penghasilannya itu pas-pasan. Dan kalau kita total-total, biaya nyekolahin anak dari TK sampai kuliah, itu tuh bisa tembus 500 juta lebih. 1,5 miliar cuy, duit dari mana? Dari mana duitnya? Oke, coba kita jabarin singkat aja ya. Di jenjang TK, karena mayoritas disediain oleh swasta biasa, orang tua biasanya harus siapin uang pangkal, uang SPP, uang seragam, dan biaya kegiatan lainnya.
Lanjut ke SD. Kalau anak yang masuk SD negeri, emang nggak perlu bayar banyak karena udah dapat bos dari pemerintah. Tapi kalau anak yang masuk SD swasta, itu beda cerita. Ada uang pendaftaran, uang pangkal, SPP per bulan, dan uang seragam. Ingat ya, ini belum masuk kategori sekolah elit. SMP, biaya bulanan yang perlu disiapin itu sekitar 150.000 sampai 1 juta. Biaya bulanan buat apa? Ya buat perlengkapan penunjang belajar yang gak disiapin sama sekolah dan iuran-iuran lain. Kalau buat swasta, nambah lagi. Dari pendaftaran, uang pangkal, sampai seragam. Nah, terakhir ya, SMA. Sama aja, kalau swasta biayanya bisa lebih tinggi lagi. Kalau negeri, emang lebih murah, tapi tetap ada biayanya. Kalau kita lanjutin sampai kuliah, itu bisa-bisa beneran 1 miliar tuh totalnya. Dan itu belum termasuk biaya les, alat penunjang, kuota internet, atau bahkan mental anaknya. Ya, panjang umur deh buat pendidikan mahal. The cherry on top, biaya pendidikan itu nggak cuma mahal, tapi makin mahal tiap tahunnya. Menurut BPS di tahun 2023, inflasi pendidikan kita itu ada di angka 2,75 sampai 3,81% per tahunnya. Let's say kita mau nyiapin kuliah buat 5 tahun lagi. Hari ini mungkin 1 tahunnya UKT itu sekitar 16 juta. 5 tahun lagi, itu bisa naik jadi 19 jutaan. Dan itu baru UKT. Belum kos, belum buku, belum print-print tugas tengah malam. Dan itu lagi-lagi cuma buat 1 anak. Terus, kita sebenarnya dapat apa dari pendidikan yang mahal ini? Oke, kita udah bahas 2 masalah besar di pendidikan kita. Biaya pendidikan yang mahal, dan kualitas pendidikan yang kurang. Tapi, masalahnya itu nggak muncul tiba-tiba. Kita bisa trace balik ke awal sejarah pendidikan Indonesia, pasca kemerdekaan. Indonesia baru mulai serius mikirin soal transformasi pendidikan itu di tahun 50-an. Fokus utamanya, pendidikan untuk semua. Kuantitas, yang penting anak-anak bisa sekolah dulu. Oke, akhirnya anak-anak Indonesia mulai giat sekolah, dan angka partisipasi pendidikan naik. Sounds good? Tapi, di balik itu, kurikulum kita juga ikut disesuaikan sama tujuan politik pemerintahan pada saat itu. Kurikulum zaman Orde Baru lebih fokus ke kesetiaan politik, bukan pengembangan individu yang kritis, kreatif, atau punya daya pikir mandiri. Dari awal, peningkatan kualitas sumber daya manusia nggak terlalu dipikirin. Orientasi pendidikan kita dari awal nggak nekanin kualitas, tapi lebih banyak pada kuantitas dan kepentingan pemerintahan yang menjabat semata. Pendidikan sebagai agenda politik, alih-alih jadi alat untuk membangun manusia dan masa depan bangsa. Baru deh setelah reformasi, pelan-pelan kita mulai ada pergeseran. Kurikulum 2004, terus kurikulum 2013, mulai berorientasi pada pengembangan kualitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa. Supaya siswa mampu beradaptasi pada perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Ya, intinya Indonesia itu masih terbilang baru soal reformasi pendidikan. Dan fokusnya pun masih berubah-ubah. Setelah kita tahu akar masalahnya lewat sejarah, sekarang kita lihat hal fundamental lain yang paling gampang buat mahamin persoalan ini. We can just follow the money. Yap, APBN, anggaran buat pendidikan. Pendidikan punya jatah minimal 20% dari APBN, sesuai aturan dari konstitusi. Tapi 20% ini harusnya murni buat pendidikan, nggak termasuk gaji guru atau anggaran kantor-kantoran. Nah, di tahun 2025, anggaran pendidikan itu naik jadi 724 triliun. Naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 665 triliun. Kalau dilihat dari nominal dan alokasinya sih, jumlah 700 triliun itu gede. Yang jadi pertanyaan, apakah anggaran segini udah cukup, efisien, dan tepat sasaran? Murni buat pendidikan? Nggak juga. Selama ini, anggaran pendidikan kita nggak murni buat pendidikan dan kualitasnya. 700 triliun itu malah banyak kesedot buat sekolah kedinasan. Dan faktanya, uang segede itu nggak eksklusif buat Kemendikbudristek aja yang ngurus pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, tapi kesebar di 27 kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah lain. Mas Menteri Nadiem Makarim pernah ngeluh bahwa jatah buat pendidikan di kementeriannya justru turun. Nah, pemotongan anggaran kayak gitu bikin program-program pendidikan yang utama
bisa langsung keganggu. Kita bisa lihat contoh beberapa bulan lalu. Ada pemutusan KIP secara sepihak dan biaya UKT yang terus meroket. Belum lagi, belakangan ini Presiden Prabowo perintahkan pemotongan anggaran kementerian untuk ngehemat 306 triliun buat program pangan dan kebijakan prioritas lainnya. Anggaran Kemenristek kena potong jadi 42 triliun, dan anggaran untuk pendidikan dasar dan menengah juga ikut dikurangi. Padahal, program kayak KIP itu dibuat untuk jadi penyelamat buat mahasiswa yang kesulitan secara ekonomi. Data di tahun 2023 juga nunjukin kalau cuma 3% anak dari keluarga miskin yang bisa kuliah. Jadi, meskipun nominalnya gede, anggaran yang murni untuk pendidikan justru terbatas. Dan itu yang berdampak langsung ke kualitas pendidikan dan kesempatan bagi yang membutuhkan. Pendidik itu jadi faktor determinan biar pendidikan bisa jalan dengan baik. Nah, seorang ekonom, Eric Hanushek, itu pernah bilang, kualitas guru adalah faktor penting buat ningkatin prestasi siswa. Nah, penelitiannya tuh kira-kira bilang gini, kalau anak dari keluarga kurang mampu diajar guru yang kualitasnya top, dia bisa belajar pengetahuan setara 1,5 tahun dalam waktu 1 tahun aja. Sementara, siswa yang diajar oleh guru kurang berkualitas hanya berkembang 6 bulan dalam waktu setahun. Tapi pertanyaannya, apakah guru-guru di Indonesia sudah diberi cukup dukungan buat jadi guru yang berkualitas? Sayangnya, enggak juga. Nggak heran kan, kalau tiap beberapa waktu kita dengar kabar demo guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya. Karena mereka kurang kesejahteraan. Data tahun 2023 nunjukin kalau gaji guru di Indonesia itu paling rendah se-Asia Tenggara. Cuma 2,4 juta per bulan. Nah, ini dia nih, gaji negara tetangga. Buat perbandingan aja. Angka-angka ini dihitung pakai metode PPP. Jadi, udah disesuaikan dengan daya beli mata uang antar negara secara seimbang. Bahkan, kalau dibandingin dengan pekerja kasar, gaji guru di Indonesia itu nggak jauh beda. Menurut penelitian, tingkat ketidakhadiran guru ada di angka 10%. Nah, kenapa nih? Rata-rata jawabannya karena gaji mereka tuh kecil, jadi harus cari kerja sambilan di luar sekolah buat nambah penghasilan. Ketidakhadiran ini tentunya bikin pembelajaran di sekolah itu jadi nggak efektif. Kalau ngelihat angka 700 triliun itu emang gede, tapi nyatanya anggaran yang kita kucurkan untuk pendidikan selama ini itu masih tergolong rendah. Hanya 1,2% dari PDB negara kita. Kalau dibandingin dengan negara-negara lain, terutama di Asia, besarannya itu paling kecil. Nah, negara-negara maju biasanya ngabisin 5-6% PDB buat pendidikan. Di Asia Tenggara, rata-rata 3%. But do schools actually need more money? Jawabannya enggak. Menurut penelitian dari Blaine D. Lewis, nambahin duit buat pendidikan dasar emang ada efeknya. Tapi nggak segede yang kita kira. Masalah utamanya justru soal efisiensi. Penelitiannya bilang, pendidikan dasar negeri di Indonesia itu boros banget. Banyak pengeluaran yang gak nyambung sama kebutuhan utama sekolah. Kalau pengelolaannya dibikin efisien, fokus ke pengembangan kualitas pengajaran, gak banyak buang-buang dana buat hal administratif yang gak penting, atau proyek fisik yang gak urgent, hasil pendidikan kita bisa jauh lebih baik. Tanpa harus nambah anggaran gede-gedean. Terus, kenapa Indonesia sebegitu ketinggalannya? Gimana dengan nasib pendidikan di negara tetangga? Kalau mau cari contoh yang sukses, Vietnam bisa jadi panutan di Asia Tenggara. Skor PISA mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Padahal, anggaran pendidikannya itu nggak segede APBN kita. Kok bisa? Ya Vietnam nggak sering ganti-ganti kurikulum setiap ganti menteri pendidikan sih. Soalnya, dampak dari gonta-ganti kurikulum itu sebenarnya punya dua sisi. Positifnya nih, ganti kurikulum bisa cepat ngikutin perkembangan zaman. Tapi, di satu sisi lainnya, bisa bikin penurunan prestasi peserta didik karena belum mampu catch up dengan kurikulum yang baru. Vietnam dari tahun 1986 udah mulai reformasi lewat program Doi Moi. Fokusnya jelas, STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Mereka bikin blueprint yang rapi dan konsisten. Dari kurikulum sampai pelatihan guru. Kalau bagus kayak gitu, apa sekolah-sekolah di Vietnam itu harus bayar dan mahal? Enggak, sekolah Vietnam itu gratis, tis. Nah, gimana bisa? Jawabannya ada di efisiensi anggaran yang dicapai melalui reformasi sistem politik di Vietnam. Struktur pemerintahan mereka disederhanain, birokrasinya dirapiin, dan dananya dialokasiin buat hal yang benar-benar penting. Salah satunya ya buat biaya sekolah. Nah,
Ini baru namanya efisiensi yang efektif. Mungkin yang kita butuh itu bukan cuma anggaran, tapi juga vision dan grand plan. Fokus jangka panjang bukan cuma program 5 tahunan. Tanpa itu, mau dikasih dana segunung pun juga nggak bisa kemana-mana. Yang paling kena dampak dari sistem pendidikan yang setengah-setengah ini, ya kelas menengah dan bawah. Mereka nggak punya banyak pilihan. Mau nggak mau harus terima aja. Atau ya, nggak sekolah. Contohnya, sistem zonasi. Tujuannya bagus sebenarnya, buat kualitas sekolah biar merata. Tapi di daerah, sekolah negeri itu justru jumlahnya dikit banget. Akhirnya, banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang rumahnya jauh, malah nggak keterima. Ujung-ujungnya cuma punya 2 pilihan, putus sekolah atau bayar mahal buat sekolah swasta yang uangnya mereka nggak punya. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang murah, aksesibel, dan berkualitas jadi sulit kalau kenyataannya pendidikan kita masih punya daftar masalah yang panjang yang harus diselesain. Pendidikan itu ibarat tiket masuk ke masa depan. Tapi di Indonesia, tiketnya mahal, kursinya terbatas, dan seringkali hanya mereka yang punya koneksi atau uang yang bisa duduk nyaman. World Bank bilang pendidikan bisa jadi kunci terkuat. Buat individu, pendidikan bisa meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Buat masyarakat, pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, memacu inovasi, dan memperkuat lembaga. Bukan cuma soal uang, pendidikan bisa membentuk pola pikir kritis dan menanamkan nilai-nilai moral. Masyarakat yang berpendidikan bisa mendorong gerakan sosial yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang perlu digarisbawahi dan dijadiin perenungan adalah segede apapun APBN dan investasi kita buat pendidikan, ketika pembuat kebijakan salah ngelola itu semua, hasilnya tetap nggak akan setara. Banyak siswa yang mengakses pendidikan dengan biaya tinggi, tapi kualitas pembelajaran yang mereka terima kadang nggak memadai. Udah saatnya nggak sih kita mikir ulang soal gimana caranya bikin sistem pendidikan yang nggak cuma fokus soal seberapa banyak kita keluar uang, tetapi juga efisiensi penggunaannya demi pemerataan kualitas dan akses yang lebih merata di seluruh pelosok negeri. Thank you for watching and I'll see you in the next After the Fact.